Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa azimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin afdali maulud wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ahlil wafa'i bil uhud. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yaumi wa fi kulli yaumin wa fil yaumil maw'ud sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, sadatinal afadil yang sangat kami muliakan, para syiban, orang-orang tua kami yang hadir, khususnya hadir bersama kita Al-Habib Guresh Mujtaba Bahar Al-Aidrus wal Habib Alwi As-Sigaf wal Habib Ahmad Al-Aidrus wa ghairihim min asy-syiban alladzina hadaru ma'ana fi hadzal majlis, juga terutama wabil khusus khadimu hadzal majlis, majlis Nurun Nubuwah, yang menjadi perantara kehadiran kita pada hari ini, yaitu Al-Habibul Ustadz Muhammad bin Abi Bakar Al-Aidrus, adamallahu baqa'ahum fi khairin wa afiyah wa nafa'allahu bihimul ibad wal bilad wa barakallahu lahum jami'an fil hal wal mal wal ahli wal iyal birahmatillahil karimil muta'al, amin ya rabbal alamin. Para masyayikh, para tuan guru yang hadir, segenap pimpinan majlis, pimpinan pondok pesantren, yang mohon maaf jika Al-Fakir tidak dapat sebutkan satu persatu karena memang tidak tahu namanya, tapi sama sekali tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Juga para zu'ama, para ru'asa, para umara yang hadir, khususnya Bapak Bupati Tabalong dan Wakil Bupati Tabalong, Bapak Bupati Barito Timur, Bapak Bupati Barito Timur yang juga hadir bersama kita, Bapak Kapolres Tabalong, dan seluruh pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, semuanya yang kami hormati. Para hadirin pecinta Rasulullah, para calon-calon peraih syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dalam naungan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita dengarkan sambutan-sambutan khususnya dari khadimu hadzal majlis, majlis Nurun Nubuwah, Al-Habib Al-Ustadz Muhammad bin Abu Bakar Al-Habsyi Al-Aidrus, yang menyampaikan bahwa harapannya majlis ini diantaranya tadi mendapat nazrah nabawiyah, nazrah mustafawiyah, pandangan dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang hadir mudah-mudahan dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat bagaimana dulu Dzulbijadain. Dzulbijadain ini anak orang kaya.
ketika Nabi alaihi salatu wassalam sudah berada di Al-Madinatul Munawwarah, sudah lama Dzulbijadain mendengar kabar tentang Rasulullah. Dia ingin datang menghadap langsung kepada Rasulullah dan ingin masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Tetapi keluarganya tidak merelakan hal itu. Tidak ingin Dzulbijadain masuk Islam dan menjadi pengikut Rasulullah SAW. Maka setiap kali minta izin untuk berangkat ditahan oleh pamannya. Satu kali ditahan, dua kali ditahan, sampai tiga kali. Kemudian akhirnya Dzulbijadain berangkat, memaksakan diri untuk berangkat dan berkata, saya akan tanggung segala risiko untuk bertemu dengan Sayyidina wa Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun akan saya hadapi. Pamannya yang memelihara Dzulbijadain sejak kecil berkata, kalau kamu memaksakan berangkat menghadap kepada Rasulullah, maka semua pemberian saya sejak kamu kecil dalam naungan saya, semuanya akan saya minta. Kembalikan semua kepada saya. Kamu tidak akan dapat apapun dari saya, kecuali hanya sepasang pakaian yang dipakai. Selebihnya tidak diberikan oleh pamannya. Maka apa jawaban Dzulbijadain? Jawaban ini sangat luar biasa. Dzulbijadain berkata, nazratun min Muhammadin khairun minad dunya wa ma fiha. Satu pandangan dari Nabi Muhammad itu lebih baik bagiku daripada dunia dan seisinya. Maka ini baru satu nazrah. Fakif kalau itu nazarat min nazarati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan insyaallah semua yang hadir mendapatkan nazrah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala yalla binazrah tudawi kullama bi min amradin saqimah. Dengan nazrah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi obat bagi hati kita, sehingga hati kita dibersihkan oleh Allah, disembuhkan penyakit hati kita, penyakit hasad, penyakit riya, penyakit ujub, penyakit sum'ah, penyakit hikid, penyakit benci kepada sesama muslim, penyakit adawah, permusuhan dengan sesama kaum muslim, dihilangkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita menjadi hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kelak ketika kita menghadap kepada Allah, di hari di mana saat harta tidak bermanfaat, harta tidak berguna, anak kita tidak bisa memberikan manfaat dan menolong kita, kecuali orang-orang yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, selamat dari segala macam penyakit. Ya Rabbal Alamin. Para hadirin sekalian rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, hadis ini diriwayatkan min tariqi Anas bin Malik, khawaidimu Rasulillah. Ketika diitlakkan nama khadimu Rasulillah, pelayan Rasulullah, orang langsung tahu bahwa itu yang dimaksud adalah Anas bin Malik. Walaupun sebenarnya banyak khadimnya Rasulullah, tapi Anas bin Malik ini punya keistimewaan tersendiri. Anas bin Malik meriwayatkan sebuah hadis. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, hayati khairul lakum, hayati khairul lakum, hayati khairul lakum, wa wafati khairul lakum, wa wafati khairul lakum, wa wafati khairul lakum. Diulang masing-masing tiga kali oleh Rasulullah. Hidupku baik untuk kalian, hidupku baik untuk kalian, hidupku baik untuk kalian, wafatku juga baik untuk kalian, wafatku baik untuk kalian, wafatku juga baik untuk kalian. Ketika itu para sahabat yang mendengar terdiam, kecuali Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ini luar biasa memang. Beliau punya keistimewaan yang luar biasa. Walaupun kita tahu masing-masing sahabat
punya keistimewaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh yang lain. Bahkan para ulama ahli usul berkata, seandainya Nabi Muhammad tidak punya mukjizat lain kecuali tinggalan para sahabatnya, itu sudah cukup. Itulah mukjizat paling agung. Dan tidak ada karamah di alam dunia ini yang melebihi karamatus suhbah, suhbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karamah menjadi sahabat, membersamai Rasulullah. Jadi Anda jangan heran kalau para aulia mungkin sering diceritakan karamah-karamahnya yang khariqalil adat, karamah-karamahnya yang mungkin luar biasa, yang mungkin itu di luar akal manusia, yang mengherankan, menakjubkan. Para sahabat jarang, kecuali Sayyidina Umar. Itu diantaranya salah satu sahabat yang paling sering diceritakan karamahnya. Bahkan ada sebuah kitab yang khusus menerangkan tentang muwafaqatu Umar. Umar ini, Ibnul Khattab punya keistimewaan, punya muwafaqat. Ucapan-ucapannya seringkali sesuai dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum wahyu turun, Sayyidina Umar sudah punya pendapat, punya usulan, punya firasat yang disampaikan kepada Rasulullah dan ternyata sesuai dengan wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Wa banyak kathir karamahnya Sayyidina Umar bin Khattab ini yang diceritakan. Saya tidak akan sebutkan itu satu persatu. Saya ingin meneruskan hadis ini tadi. Sayyidina Umar berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau berkata hidupmu lebih baik bagi kami dan wafatmu baik bagi kami? Apa maksudnya ucapan ini?" Maka Rasulullah SAW pun menjawab, "Hayati khairul lakum, yanzilu alayya al-wahyu, fa ubayyinu lakum ma yahillu wa ma yahrum." Atau ma hadha ma'na. Hidupku baik untuk kalian karena di saat aku hidup maka turun atasku wahyu sehingga aku bisa menjelaskan kepada kalian aturan agama ini, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang baik, mana yang tidak baik. Semua diterangkan oleh Rasulullah, yang hak, yang batil diterangkan oleh Rasulullah SAW. Hayati khairul lakum. Lalu bagaimana mungkin wafatnya Nabi itu dikatakan baik juga? Apa jawaban Nabi SAW? Wa wafati khairul lakum tu'radu alayya a'malukum kulla khamis. Disetorkan, dipertontonkan kepadaku di alam kuburku amal-amal kalian setiap hari Kamis. Jadi setiap hari Kamis seluruh amal kita ditunjukkan dan dipertontonkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi menjawab, fa in wajadtu fama wajadtu fihi khairan fama wajadtu fiha khairan hamidullah. Yang aku dapati amal itu baik, aku memuji kepada Allah. Ketika Nabi melihat umatnya fulan ibnu fulan berbuat baik, hadir di majelis ta'lim, salat 5 waktu, baca Al-Quran, zikir, silaturrahim dan seterusnya, amal-amal yang baik, Nabi memuji kepada Allah. Alhamdulillah, bersyukur atas umatnya yang berbuat baik. Dan sebaliknya, fama wajadtu fiha dzamban, ketika Nabi menjumpai umatnya berbuat dosa, maka istauhabtuhu. Jadi Nabi memohon dosanya umatnya diminta oleh Nabi. Ya. Dan Nabi mengistighfarkan, dalam riwayat lain istaghfartullah lakum, saya mohonkan ampun kepada Allah untuk kalian. Dan Nabi meminta untuk menanggung dosa dari umatnya. Kurang apa kita punya Nabi seperti Nabi Muhammad SAW, yang tidak berhenti melayani kita, bukan hanya saat hidup di dunia, sampai di alam barzakh, dan ini berlanjut sampai kelak di akhirat. Maka benar tadi, jangankan 1 bulan, 2 bulan persiapan perayaan ini, 1 tahun kita siapkan, itu masih belum apa-apa untuk membalas jasa Rasulullah SAW. Fa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu sa'yan 'alal 'aini sa'iru.
Jangankan cuma dengan perayaan Maulid Nabi, dengan hidangan makanan dan mengeluarkan uang dan seterusnya. Seandainya kita berjalan dari tempat ini untuk menghadap kepada Nabi di Al-Madinah Al-Munawwarah, berjalan bukan dengan dua kaki, mata kita jadikan kaki untuk jalan, itu belum cukup membalas jasa-jasa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab orang yang luar biasa. Di antaranya ini bisa kita lihat pada saat wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu memang wafat, tapi hakikatnya beliau tidak wafat. Karena orang itu setelah selesai wafat ada kehidupan yang disebut dengan hayatun barzakhiyah, hidup di alam barzakhnya. Dan Nabi SAW dalam riwayat-riwayat hadis yang sahih, termasuk riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau menyatakan bahwa Allah Ta'ala jadikan malaikat khusus yang diberi oleh Allah Ta'ala asma'al khalaik. Malaikat ini berada di makamnya Nabi, berdiri dan mendengar semua apa yang disampaikan oleh makhluk ini dalam salawat dan salamnya kepada Rasulullah SAW. Mendengar semua. Dan kemudian bertugas menyampaikan salawat salam kita kepada Rasulullah di alam kuburnya. Disebut setiap ada orang yang bersalawat, disebut namanya, yadhkuru ismahu wasma abihi, dan nama bapaknya. Jadi Anda maulid ini termasuk selain kita mendapat keistimewaan sholawat sebagai amalan yang agung, ini juga cara kita membahagiakan ayah kita, orang tua kita. Karena apa? Bayangkan ketika nama Anda disebut melalui malaikat, disampaikan di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, ini umatmu dari Tabalong, Fulan ibnu Fulan, namanya Fulan bin Fulan, bersolawat kepadamu. Dan Nabi menjawab salawat salam kita, wa alaihi salam. Betapa ini satu hal yang sangat luar biasa. Kalau satu saja salawat kita dijawab oleh Rasulullah, disebut nama kita dan nama orang tua kita, maka cukup ini menjadi jaminan keselamatan di akhirat. Bagaimana kalau ratusan salawat, ribuan salawat yang kita haturkan kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi hakikatnya Nabi itu tidak ada bedanya di saat hidupnya maupun di saat wafatnya. Dan beliau masih bertasarruf di alam kuburnya untuk umatnya. Ketika Rasulullah SAW wafat, saat itu para sahabat benar-benar terguncang dalam keadaan kebingungan yang luar biasa. Ada yang mengigo sendiri, ada yang menangis tidak henti-hentinya, ada yang pingsan, ada yang seperti orang gila, kaget. Mereka seakan-akan tidak bisa menerima kabar wafatnya Nabi Muhammad SAW. Termasuk Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar ini orang yang sangat luar biasa. Padahal beliau ini, Sayyidina Umar, diriwayatkan masuk Islamnya itu setelah ba'da arba'ina rajulan wa thalatha au arba'ata asyara imra'atan. Setelah 40 orang laki-laki dan setelah 11 atau 13 wanita yang masuk Islam, baru Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam. Tapi luar biasa Sayyidina Umar bin Khattab punya firasat yang begitu tajam, dan cintanya yang luar biasa kepada Nabi terbukti di saat wafatnya Nabi itu. Dan sahabat semuanya cinta kepada Nabi, tidak ada yang tidak cinta kepada Nabi. Tapi ini ada satu kisah yang menarik. Sayyidina Umar bin Khattab saking kagetnya dengan berita duka saat dikabarkan Rasulullah wafat. Rasulullah itu wafat dan lahirnya sama di bulan Rabiul Awal, harinya Senin. Ala khilaf, ada mengatakan 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 8 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal,
Ada yang mengatakan awwalu lailah min Rabiul Awal. Aqwal katsirah, tapi yang masyhur 12 Rabiul Awal. Sebagaimana kaul yang masyhur pada saat kelahirannya, sama antara lahirnya dengan wafatnya Rasulullah SAW, dan beliau dimakamkan di malam hari pada malam Rabu. Waqila fi nisfil lail. Beliau wafatnya pada waktu duha, ya, di hari Senin, dimakamkan pada hari Selasa malam Rabu. Maka ketika kabar duka yang luar biasa ini, itu Madinah, irtajjatil Madinah, luar biasa, goncang itu Madinah. Termasuk Sayyidina Umar, dia angkat pedangnya, dihunuskan pedangnya. Man qala inna Muhammadan qad mat, darabtu unuqah. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, saya akan penggal kepalanya dengan pedang saya ini. Diangkat pedangnya. Dan ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang terdekatnya Rasulullah SAW dan orang paling afdal kedua setelah manusia, paling afdal kedua setelah Rasulullah. Wa ba'dahu fal afdalus siddiqu wal afdalut tali lahul faruqu Utsmanu ba'dahu kadza aliyu fasittatul baquna fal badriyu. Abu Bakar As-Siddiq dengan bijaknya luar biasa, walaupun beliau dalam keadaan sedih yang luar biasa, tapi beliau satu-satunya orang yang mampu menenangkan seluruh para sahabat, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab. Dikumpulkan semua orang di masjid, Abu Bakar As-Siddiq pidato dan mengawali pidatonya dengan membawa ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadhurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu tidak lain, ini surat Ali Imran kalau tidak salah ayat 144. Tidak lain dan tidak bukan, Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasulullah, yang sudah didahului oleh rasul-rasul yang sebelumnya. Dan apakah jika ia mati, wafat, kemudian kalian akan murtad? Kalau seandainya kalian murtad dari Islam, maka itu tidak akan membahayakan sedikit pun kepada Allah, tidak mengurangi apapun dari Allah, dan Allah hanya akan membalas orang-orang yang bersyukur. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga menyampaikan ayat bahwa Allah Ta'ala telah mengkhitabi kepada Nabi Muhammad, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati. Demikian juga mereka semua, sesungguhnya para manusia itu akan mati. Kalau tidak manusia ini seandainya tidak ada yang tidak mati, maka yang paling pantas untuk tidak mati adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Ta'ala pun mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, beliau tahu ayat ini. Beliau ini orang luar biasa, orang alim min ulama'is sahabah, ya. Tetapi beliau tidak bisa mengistihdar hadhil ayah, melihat haul kegoncangan yang luar biasa itu. Beliau tidak sempat ingat dengan ayat ini, sampai beliau mengatakan ka'anni lam aqra hadhil ayat. Seakan-akan saya belum pernah membaca ayat ini kecuali setelah dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Umar pun istirja, setelah beliau beristirja, menyampaikan, mengembalikan urusan ini kepada Allah dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian beliau pun langsung memandang jasad suci Rasulullah SAW. Beliau kemudian berkata, laisal buka'u wa in utilu bimukni'i. Laisal buka'u wa in utilu bimukni'i.
al-khatbu a'zamu qimatan min admu'i. Tallahi ma jara az-zamanu wa la'tada bimithli dzakal musabi wa auja'i. Fuqidan nabiyyu fa azlamat kullu duna wal huznu halla bi kulli qalbin muja'i. Ma zala bil qur'ani fina hadiyan yahdil anama binurihil mustasya'sya'i. Khulasah dari beberapa abiyat rasa Sayyidina Umar bin Khattab ini kurang lebih maknanya, seandainya aku menangis sepanjang waktu, itu pun masih belum bisa untuk menghilangkan kesedihanku. Dan musibah ini yang saat ini menimpa kami, musibah berupa wafatnya Rasulullah, jauh lebih besar dan lebih agung daripada cucuran air mata kami. Demi Allah, zaman ini tidak pernah zalim dan kelewat batas melebihi dari saat wafatnya Nabi Muhammad SAW. Orang yang sepanjang hidupnya memberikan petunjuk kepada kami dengan Al-Quran, memberikan petunjuk kepada umat manusia, yahdil anama binurihil mutasya'sya'i, dengan cahayanya yang mencakup seluruh umat manusia, cahayanya yang begitu luar biasa. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau terus memandang wajah Rasulullah, mulai menyebut-nyebut keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencoba mengenang memori-memori indah saat kebersamaannya dengan Rasulullah dan apa-apa yang ia saksikan ketika membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar berkata, bersumpah demi ayah dan ibunya, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, laqad kunta takhtubun nas ala jid'i nakhlah falamma kathuran nasu ittakhadhu laka mimbara fahanna dhalikal jid'u ilaik hatta wada'ta yadaka syarifata alaihi fasakat fa ummatuka awla bil hanini ilaik. Ya Rasulullah, dulu saya ingat engkau ketika ceramah khutbah, sebelum ada mimbar, engkau berkhutbah sambil memegangi pohon kurma. Dan ketika semakin banyak hadirin umat Islam, semakin banyak yang mendengarkan khutbahmu, maka para sahabat berinisiatif membuatkan mimbar khusus untukmu, sehingga engkau tidak lagi memegangi pohon kurma itu. Dan kejadian ini memang termaktub dalam sejarah, sehingga ketika Nabi sedang duduk bersama para sahabatnya dengan mimbar barunya, tiba-tiba terdengar suara isak tangis yang luar biasa. Para sahabat saling menoleh kanan kiri, dilihat tidak ada yang menangis. Tiba-tiba Nabi SAW berdiri menuju ke pohon kurma itu, jid'u nakhlah, kemudian diusap-usap oleh Nabi, langsung terdiam suara tangisan itu. Lalu ternyata mereka tahu bahwa yang menangis ini adalah pohon kurma itu. Kenapa ia menangis? Karena tidak lagi disentuh oleh tangan suci Rasulullah SAW semenjak beliau punya mimbar yang baru. Maka Nabi menghiburnya, engkau kelak akan menjadi pohon yang tumbuh di surga, dimakan oleh para nabi dan akan berkumpul dengan saya di surga. Kalau pohon kurma saja ya Rasulullah menangis kepadamu, maka kami umatmu aula bil hanini ilaik, kami lebih berhak untuk menangis, mengemis, memohon syafaatmu wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, beliau berkata lagi, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah,
laqad dzakarakallahu bil afwi qabla ay yadhkura dzamb faqala afallahu anka lima adzinta lahum. Ya Rasulullah, sungguh Allah telah menyebutmu dengan maafnya lebih dulu sebelum menyebut kesalahanmu. Di Al-Quran itu ada ayat-ayat yang disebut dengan ayat itab. Itab itu ketika Allah Ta'ala mengingatkan Nabi, dianggap ada satu kesalahan yang Allah Ta'ala harus tegur Nabi. Dan itab ini sama sekali tidak mengurangi makamnya Rasulullah. Justru ini bukti tingginya makamnya Rasulullah. Kenapa? Karena kata para ulama ahli balaghah menyatakan bahwa itab, yang disebut itab itu teguran dari seseorang kepada orang lain yang ada alaqah mahabbah, ada hubungan cinta. Seorang guru yang cinta menegur muridnya itu namanya itab. Orang tua yang cinta kepada anak menegur anaknya itu namanya itab. Sehingga para ulama berkata al-itab sabunul mahabbah. Itab itu ibarat sabunnya cinta. Jadi ini juga membuktikan bahwa Nabi SAW kan bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah Ta'ala mendidik aku dengan sebaik-baik pendidikan. Namanya ta'dib tidak mungkin hanya isinya pujian. Orang mendidik itu selain memuji, prestasinya dipuji, tapi juga mungkin diingatkan ketika ada kesalahan-kesalahan. Tapi lihat bagaimana cara Allah menegur Nabi Muhammad, luar biasa. Belum pernah Allah menegur Nabi Muhammad dengan kata-kata yang kasar. Sebelum disebut kesalahannya, Allah menyebut maafnya dulu. Allah telah memaafkan kepadamu. Lima adzinta lahum. Kenapa engkau beri izin mereka orang-orang munafik? Ketika Nabi dalam satu peperangan, orang-orang munafikin isti'zar, mereka tidak mau perang, tidak mau ikut perang. Mereka mencari-cari uzur, alasan, dan Nabi mengizinkan itu. Lalu ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena seharusnya Nabi tidak memberikan izin kepada mereka. Tapi lihat bagaimana caranya, Allah sebutkan maafnya dulu baru disebutkan kesalahannya. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab berkata, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, laqad ja'alallahu ta'ataka ta'atah." Dengan demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, sungguh Allah telah jadikan ketaatan kepadamu adalah bagian daripada ketaatan kepada Allah. Faqala may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Maka Allah pun bersabda, barang siapa yang taat kepada ar-rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh ia telah taat kepada Allah. Tidak mungkin ketaatan kepada Allah Ta'ala tidak diteruskan dengan ketaatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar berkata, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, inna Allah Ta'ala arsalaka akhiral anbiya wa dzakaraka awwalahum faqala wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahima wa Musa wa Isa ibn Maryama wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha." Allah memang menjadikan engkau nabi yang terakhir, tapi Allah sebut engkau yang pertama. Nabi Muhammad itu memang Rasul yang terakhir, tapi sesungguhnya nubuwahnya Nabi Muhammad itu pertama. Sebelum Nabi Adam alaihissalam, kita kenal Nabi pertama adalah Nabi Adam, tapi sesungguhnya nubuwah pertama, kenabian pertama itu adalah nubuwatu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya beliau berkata, "Kuntu nabiyan wa Adam bainar ruh wal jasad." Saya sudah jadi nabi ketika Adam masih
berada di antara ruh dan jasad, belum jadi manusia sempurna. Tapi menjadi rasul, menerima risalah, memang beliau yang terakhir, menjadi penutup dari para rasul. Dan setiap nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala, tidak ada satupun nabi yang diutus kecuali diangkat janjinya oleh Allah. Mitsaqan ghalidha, disumpah oleh Allah, harus janji. Apabila mereka mendapati Nabi Muhammad, mereka wajib iman kepada Nabi Muhammad, mereka wajib menyokong perjuangan Nabi Muhammad, mereka wajib mendukung Nabi Muhammad SAW. Ini mitsaqan ghalidha yang diambil oleh Allah dari semua nabi dan semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada nabi dan rasul yang tidak ada hubungan dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab berkata, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, inna ahlan nar la yatamannawna ay yakuna tabauka wa hum yu'adzabuna finnar. Ya Rasulullah, demi bapak dan ibuku, sesungguhnya penduduk neraka di saat tengah-tengah mereka disiksa dengan siksaan neraka yang begitu luar biasa, yang menyakitkan dan tidak ada tara, tiada banding, mereka ingin sekali kembali ke dunia menjadi orang yang mengikuti engkau ya Rasulullah. Nanti penduduk neraka akan berkata, faqalu ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Sungguh alangkah beruntungnya kita kalau seandainya kita dulu di dunia taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, in kana Allahu qad a'ta Musa an daraba bi 'asahu al-hajar fanfajarat minha 12 'aina fama dhaka bi a'jaba min al-ma'i alladhi naba'a min baini asabi'ik. Demi bapak dan ibuku ya Rasulullah, kalau Nabi Musa diberi keistimewaan oleh Allah Ta'ala, disuruh memukul bumi dengan tongkatnya, setelah pukulan dengan tongkatnya Nabi Musa itu keluar 12 mata air. 12 mata air. Kata Sayyidina Umar, itu tidak lebih mengagumkan dari air yang keluar dari sela-sela jarimu. Saat peperangan Khaybar, Nabi SAW ketika para sahabat dalam keadaan haus, beliau tuangkan air, dan air itu dengan mukjizat Nabi Muhammad yang diberikan Allah Ta'ala keluar dari sela-sela jarinya, diminum oleh seluruh bala tentara Rasulullah sampai kenyang, mereka semuanya minum, dan air ini terus menetes dari jari-jari Rasulullah SAW. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, in kana Allahu qad a'ta Sulaiman ar-riha ghuduwuha syahr wa rawahuha syahr fama dhaka bi'a'jaba minal buraq alladhi raqibtahu min Makkah wa sa'idta bihi ila as-samawati al-ula wa sallaita wa utta min layl wa utta fi laylatik wa sallaita al-fajr bil abtah. Ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku, kalau Allah Ta'ala memberikan mukjizat Nabi Sulaiman, angin bisa nurut Nabi Sulaiman, diperintah oleh Nabi Sulaiman bisa nurut, bisa melakukan perjalanan pulang pergi 1 bulan 1 bulan, tapi itu tidak lebih mengagumkan dibandingkan buraq yang engkau naiki dari Mekah di saat engkau Mi'raj, kemudian sampai engkau naik ke atas langit sampai ke tempat yang tidak bisa ditembus oleh pimpinan para malaikat Jibril alaihi salam, dan engkau kembali lagi dari perjalanan itu ke tempatmu semula di Mekah, dan sholat subuh di Mekah pas waktu subuh, tidak sampai semalam. Ini yang disebut dalam Maulid Ad-Dibai, summa arudduhu minal arsh qabla ayyabrudal farsh. Bahkan tempat duduknya Nabi
masih belum dingin, Nabi sudah selesai melakukan perjalanan Mi'raj dengan mengendarai buraq. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. In kana Allahu qad a'ta Isa ihya al-mauta fama dhaka bi'ajaba min asy-syatil masmumah allati wudi'at baina yadayk faqalat la ta'kulni ya Rasulullah fa innani masmumah. Kalau Allah Ta'ala memberikan mukjizat Nabi Isa alaihi salam bisa menghidupkan yang mati, itu tidak lebih mengagumkan ya Rasulullah dari mukjizatmu ketika seorang wanita Yahudi bermaksud meracuni Rasulullah, memberikan daging itu berisi racun, diberikan, dihidangkan ke hadapan Rasulullah. Biiznillah, mukjizatnya Nabi Muhammad alaihissalam, daging kambing yang di hadapan Rasulullah berkata kepada Rasulullah, jangan engkau makan aku ya Rasulullah, karena aku telah dicampur dengan racun. Ini mukjizat yang luar biasa. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Laqad da'a Nuhun ala qaumi faqala rabbi la tadhar ala al-ardi minal kafirina tayyara. Wa anta laqad duribta wa ukhrijta wa udhita wa shujja wajhuk wa kusirat ruba'iyatuk wa lam tazid an taqul Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, demi ya Rasulullah, demi bapak dan ibuku, sungguh Nabi Nuh telah mendoakan kehancuran atas kaumnya. Sampai dia memohon, ya Rabb, jangan sisakan satu pun dari orang kafir di muka bumi ini. Karena percuma, nanti mereka, kata Nabi Nuh, hanya akan melahirkan keturunan-keturunan yang kafir. Lam yalidu illa kafiran fajjara. Tapi lihat bagaimana engkau Nabi Muhammad, engkau dipukul, engkau diludahi, engkau diintimidasi, engkau diganggu, disakiti, dihina, dipersekusi, bahkan sampai berdarah-darah, dilempari dengan batu, wajahmu terluka, gigi gerahammu terlepas pada peperangan Uhud, darah mengucur dari wajahmu, bahkan skenario pembunuhan, rencana pembunuhan terhadap dirimu telah terjadi. Tapi engkau tidak pernah berdoa kecuali, ya Allah, berikan hidayah, petunjuk kaumku, karena mereka sesungguhnya tidak tahu kebenaran yang aku bawa. Lau da'auta alaina lahalakna. Kata Sayyidina Umar, seandainya engkau doakan kami hancur, kami pasti hancur. Tapi kamu tidak pernah mendoakan kehancuran atas kami. Apa doanya Nabi? Ya Allah, berikan hidayah, petunjuk kaumku, karena mereka tidak benar, tidak mengetahui kebenaran yang aku bawa. Dan Nabi tidak hanya memikirkan umatnya yang hidup saat itu yang mengganggu beliau. Kita Masya Allah, baru dihina sedikit sudah bingung kita. Dicaci maki sedikit sudah bingung, gak karu-karuan kita. Wah, ini harus dijawab, bagaimana cara kita menjawab? Wah, bingung, gak karu-karuan. Tapi lihat Nabi Muhammad, dicaci maki, dihina, dilempari batu, diancam akan dibunuh. Beliau lebih memikirkan anak-anak yang ada di tulang rusuk orang-orang yang menyakiti beliau itu. Ketika Malakul Jibal menawari, ya Rasulullah, gunung ini saya siap untuk angkat dan saya timpakan kepada mereka orang-orang yang menyakitimu agar mereka binasa semua. Apa kata Rasulullah? Jangan. Saya masih berharap keluar dari tulang rusuk mereka, ayyukhrijallahu min aslabihim man yatawalla hadzal amr aw ma hadza ma'na.
Man amana bi wa fi riwayah. Saya berharap dari tulang rusuk mereka orang-orang yang menyakiti saya saat ini akan terlahir anak keturunan mereka orang-orang yang beriman kepadaku. Dan lihat ternyata dari Abu Lahab, musuh utamanya Nabi, punya anak putri bernama Darrah bintu Abi Lahab, beriman kepada Nabi, ikut hijrah bersama Nabi. Bapaknya musuh utamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah. Ikrimah bin Abi Jahal iman kepada Nabi dan ikut hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini optimismenya Nabi begitu luar biasa. Beliau sangat visioner, berpikir ke depan. Kalau sekarang mereka kufur kepada saya, nanti saya berharap agar anak keturunan mereka. Ini yang didoakan. Kalau Anda mendoakan anak Anda itu wajar, anak keturunan Anda. Kalau Anda mendoakan anak keturunan orang-orang yang baik, teman-teman Anda, keluarga Anda, famili Anda, itu biasa, wajar, bukan istimewa. Tapi Anda mendoakan anak keturunan musuh Anda, orang yang membenci Anda, ini tidak ada kalau bukan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau doakan anak keturunan mereka menjadi orang-orang yang beriman kepadaku. Memang Nabi itu ada sisi-sisi keras ada. Nabi pernah berdoa jelek, pernah, bukan tidak pernah. Jangan salah ya. Memang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu diliputi dengan rahmat, memang iya. Tapi ada sisi-sisi tegas. Hanya dalam kondisi-kondisi tertentu Nabi pernah mendoakan celaka kepada beberapa orang tertentu. Allahumma alaika bi fulan, Allahumma alaika bi fulan, Allahumma alaika bi fulan. Itu dalam kondisi-kondisi tertentu. Seperti Nabi ketika berdoa, Allahumma ja'alha sinin kasinini Yusuf. Mendoakan paceklik di kota Mekah seperti yang dialami oleh paceklik di masa Nabi Yusuf selama 7 tahun. Itu dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi secara umum Nabi kita Muhammad SAW dipenuhi dengan rahmat. Bahkan beliau berkata, innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya saya adalah rahmat yang dihadiahkan Allah untuk kalian semua. Sayyidina Umar bin Khattab kemudian berkata, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, laqad tabi'aka ala qisari umrik wa qillati da'watik ma lam yatba' Nuhan ala tuli umrihi wa tuli da'watih. Sungguh telah mengikuti engkau, beriman kepadamu, loyal dan setia kepadamu orang-orang yang beriman kepadamu yang tidak didapatkan Nabi Nuh. Padahal dakwamu sangat singkat, umurmu sangat pendek. 63 tahun beliau wafat. 23 tahun beliau berdakwah menghadapi orang jahiliyah yang seperti itu. Begitu benci memusuhi Rasulullah, lalu mereka dirubah karakternya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya menjadi orang-orang yang loyal, yang sampai dikatakan dalam Al-Quran, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Berhadapan dengan musuh, mereka tidak mundur. Semakin tambah imannya, semakin tambah taslimnya kepada Allah. Nyawa mereka berikan untuk Rasulullah, bukan cuma harta. Nyawanya siap untuk Rasulullah. Pembelaannya kepada Rasulullah begitu luar biasa. Cintanya kepada Rasulullah begitu luar biasa. Dan kecintaan mereka kepada Rasulullah ini diakui bukan hanya oleh kawan, bahkan oleh lawan-lawannya. Sampai orang-orang kafir berkata, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadah. Belum pernah saya melihat orang mencintai orang sebagaimana cintanya para sahabat Muhammad kepada Nabi Muhammad. Ketika ada salah satu di antara mereka ditawari, bagaimana kata orang kafir? Kamu saya lepaskan dari siksaan, tapi serahkan Muhammad. Biar kamu hidup tenang dengan keluargamu, tapi Muhammad saya siksa di tempat ini. Apa jawabannya sahabat itu? Jangankan engkau siksa Muhammad, seandainya Nabi tertusuk duri, saya pun tidak akan ridho. Bahkan inilah Nabi Muhammad SAW yang bersabda
Bagaimana mungkin beliau tidak pantas dicintai? Beliau sendiri alaihi wasallam bersabda, la yushaku ahadukum bisyaukatin illa wa ajidu alamaha. Tidak ada satupun dari kalian umatku yang tertusuk duri kecuali aku ikut merasakan sakitnya, kata Rasulullah. Fakif kalau kita nu'adzab finnar, betapa sakitnya Rasulullah kalau kita disiksa di api neraka. Semua itu beliau alami dan beliau tidak berhenti berdakwah, tidak pernah pesimis, tidak pernah mundur. Apa yang dicari? Kekayaan? Bukan. Jabatan? Tidak. Popularitas? Tidak. Satu yang diinginkan Rasulullah, satu misinya Rasulullah, dan satu visinya Rasulullah. Kepingin kita jadi orang yang selamat, kepingin kita semua masuk surga. Jangan ada satu dari umatku ya Rabb yang masuk neraka. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Dan ini Nabi Nuh justru dalam dakwah yang panjang, usianya sampai 900 tahun lebih. Fa'amana ma'aka kathir wa ma'amana ma'ahu illa qalil. Hanya dapat orang sedikit yang beriman. Nabi Muhammad dalam masa yang sangat singkat, begitu banyak umatnya. Dan kita rasakan dakwah Nabi Muhammad sampai saat ini, termasuk majlis ini, samrah min samarati da'wati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis ini yang saat ini kita hadiri, buah dari sekian banyak buah dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah para hadirin Nabi kita Muhammad yang bersabda, inna likulli nabiyyin da'watan mustajabatan qad da'a biha ala qaumih wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Semua nabi diberi jatah oleh Allah Ta'ala doa yang mustajab, dan doa itu sudah mereka gunakan di dunia untuk mendoakan kehancuran dan kebinasaan kaumnya. Tapi saya, kata Rasulullah, doa itu saya simpan untuk kelak di akhirat memberikan syafaat dan pertolongan kepada umatku. Allahumma salli wa sallim alaihi. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Umar bin Khattab kemudian menutup perkataannya dengan berkata, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, laulam tujalis illa kuf'an lak majalastana, walau lam tuwakil illa kuf'an lak ma wakaltana, walau lam tatazawwaj illa ila kuf'in lak ma tazawwajta ilaina, walakinnaka jalastana wa wakaltana wa tazawwajta ilaina wa raqibtal himar wa ardafta khalfak wa wada'ta ta'amaka 'alal ardi tawadu'an minka ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, seandainya engkau tidak mau duduk kecuali dengan orang yang sebanding denganmu, yang sederajat denganmu, tidak mungkin engkau mau duduk bersama kami. Seandainya engkau tidak mau makan bersama kecuali hanya dengan orang-orang yang sepangkat sederajat denganmu, tidak mungkin engkau mau makan bersama dengan kami. Seandainya engkau tidak mau menikahi kecuali wanita-wanita dari keluarga yang sebanding derajatnya dengan engkau ya Rasulullah, tidak mungkin engkau menikah dengan wanita-wanita kami. Tetapi apa yang terjadi? Ya Rasulullah, engkau duduk bersama kami, bersanding bersama kami, berkumpul bersama kami, engkau makan bersama kami, engkau menikahi wanita-wanita kami yang jauh derajatnya di bawahmu ya Rasulullah. Bahkan engkau menaiki khimar, kadang-kadang engkau tuntun khimar itu dan engkau taruh makananmu di bawah, di tanah, karena tawadukmu ya Rasulullah. Karena tawadukmu ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Ini kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah. Begitu indah manusia yang satu ini, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita tidak mencintainya? Bagaimana mungkin kita tidak memperingati hari kelahirannya? Kalau ada orang bertanya,
Kenapa ada orang-orang kumpul memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad? Syai'un la yambaghi. Ini sesuatu yang sama sekali tidak pantas diucapkan. Sama saja dia dengan bertanya, kenapa orang-orang itu berbahagia dengan Rasulullah SAW? Sedangkan Rasulullah pun berkata, man fariha bina farihna bih. Ba'dul awliya pernah bermimpi karena ada orang-orang yang mengkritik orang-orang yang madihah kepada Nabi, memuji-muji dengan Nabi, mengadakan majelis-majelis maulid. Ketika disampaikan kepada Rasulullah, apa jawaban Rasulullah? Siapa yang bergembira denganku, saya pun akan bergembira kepadanya. Ingat, Nabi kita ini punya sifat tabadulul hub. Belum pernah ada orang yang jatuh cinta kepada Rasulullah kemudian sia-sia, tidak ada. Anda mungkin bisa sia-sia kalau cinta kepada orang lain. Mungkin cinta Anda kepada orang lain tidak terbalas, tapi cinta Anda kepada Nabi tidak akan mungkin tidak terbalas. Bahkan melebihi dari cinta kita kepada Nabi. Sedikit kita cinta, Nabi memberikan balasan cinta yang lebih berkali-kali lipat dari kecintaan kita. Jangankan kita yang berakal, lihat bagaimana Nabi berkata kepada gunung Uhud, Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Gunung Uhud ini cinta kepada aku pun cinta kepadanya. Kalau kita cinta kepada Nabi, maka Nabi pun akan mencintai kita, melebihi cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para hadirin, melalui peringatan Maulid Nabi ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan majlis ini sebagai muharrik, ba'ith, sebagai motivasi untuk menambah mahabbah kita, ta'zim kita, kecintaan kita, syauq kita kepada Rasulullah, kerinduan kita kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami hidup di dunia, kami umat yang akhir zaman, kami tidak menyaksikan engkau ya Rasulullah, tetapi kami punya syauq, punya mahabbah, punya cinta kepada engkau ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita mohon ya Rab, wakrimil arwah minna bilika khairil anami wablighil mukhtaru anna min salatin wassalam. Allah Ta'ala muliakan ruh kita dengan berjumpa dengan khairil anam Sayyidina Maulana Muhammad SAW, dan Allah sampaikan salawat salam kita kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Dan seperti harapan tadi disampaikan oleh sahibu hadal majlis wa khatimu hadal majlis, Al-Habib Muhammad Al-Habashi, Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Idrus, yang tadi berharap mudah-mudahan majlis ini benar-benar seperti harapan beliau, merubah yang tidak baik menjadi baik. Itu harapan yang paling utama, dan itu samroh daripada majlis-majlis buah, daripada majlis-majlis peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebagai penutup, kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad, terakhir kita harus berbicara tentang atba'u Sayyidina Muhammad. Kalau Anda mengaku cinta pengikut Nabi Muhammad, tadi dalam ayat Al-Quran yang dibaca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, jelas kan? Pasti Nabi itu sungguh teladan yang baik. Tetapi ingat, tidak semua orang meneladani Nabi. Tidak semua orang meniru Nabi. Ayat ini tidak berhenti di situ, ada terusannya. Untuk siapa? Uswatun hasanah untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Pegang tiga hal ini yang mencontoh Nabi. Pertama, liman kana yarjullah, orang yang berharap kepada Allah, siapapun dia. Polisi yang berharap ridhonya Allah, niru Nabi Muhammad. Bupati yang berharap ridhonya Allah, tiru Nabi Muhammad. Gubernur yang berharap ridhonya Allah, tiru Nabi Muhammad. Kalau Anda ingin dapat ridhonya Allah, wal yaumal akhir, ustadznya pun juga begitu. Yang jadi ustadz, ulama, guru, habaib, semuanya, pemimpin, bahkan Anda masyarakat biasa semuanya, yang ingin dapat ridhonya Allah, imamnya adalah Nabi Muhammad, kiblatnya adalah Nabi Muhammad. Tapi kalau Anda mengharap selain Allah, jangan ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu semua hatinya hanya untuk Allah Ta'ala, mencari keridhaan Allah Ta'ala. Tapi kalau Anda ingin popularitas, ingin dipuji orang,
ingin disanjung orang, jangan ikuti Rasulullah. Itu bukan sifatnya Rasulullah. Wal yaumal akhir. Yang kedua, orang yang orientasinya adalah keselamatan di hari akhirat. Siapapun yang ingin selamat kelak di hari akhirat, mau bupati, gubernur, polisi, habaib, ulama, kiai, guru, umat Islam, petani, pedagang, semua pebisnis, santri, apapun profesinya, kalau Anda ingin menjadi orang yang selamat di hari akhirat, ikuti ajaran Nabi Muhammad, teladani dan tiru Nabi Muhammad. Tapi kalau Anda cari kemakmuran dunia saja, hanya cuma urusan dunia, Anda tidak peduli kelak di akhirat mau selamat apa enggak, urusan nanti. Yang penting saya bisa nikmat hidup di dunia. Jangan tiru Nabi Muhammad. Contoh Korun, contoh Fir'aun, itu jadikan contoh. Tapi kalau Anda ingin akhirat, imam Anda, contoh Anda adalah Nabi Muhammad SAW. Wa dzakarallaha katsira. Dan yang terakhir, untuk orang-orang yang banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah harapannya kita berbicara maulid setiap tahun, menceritakan sejarah, sirah, syama'il Nabi Muhammad, tapi jangan lupa kita belajar menjadi atba'u Sayyidina Muhammad, pengikut Sayyidina Muhammad yang mengambil uswah keteladanan dari Nabi Muhammad. Maka bawa pulang 3 sifat ini, liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Inilah ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jahu indallah, innal musiina qad ja'u lidzambi yastaghfirunallah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai Tuhan kami ya Rasulullah, saat ini wahai yang memiliki pangkat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini di majelis ini kami orang-orang yang banyak berbuat salah datang bersimpu di tempat ini membaca al-maulid, al-maulidun nabawi, karena ingin mendapatkan syafaatmu, pertolonganmu, nazrah darimu ya Rasulullah, karena ingin bertaubat dari dosa-dosanya, mohonkan ampun ya Rasulullah kepada Allah atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Para hadirin rahimakumullah, inilah yang dapat saya sampaikan, dan sebagai penutup khitam dari apa yang saya sampaikan, maulid di tempat ini, di majelis ini, majelis Nurun Nubuwah, insyaallah dibaca Maulid Ad-Dibai. Maulid ini banyak, ada Maulid Simtud Durar, ada Maulid Ad-Dibai, ada Al-Barzanji, ada Syaraful Anam wa ghairiha. Saya ingin menyampaikan bahwa Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam sejarah beliau, ya, di kitab sejarah beliau itu saya baca sebelum beliau menginsya Maulid Simtud Durar, sebelum ada Maulid Simtud Durar, itu beliau amalannya mulazamah membaca Maulid Ad-Dibai. Semua maulid itu baik, tidak ada yang tidak baik. Cuman saya di sini ingin menyampaikan, karena ini yang dibaca Maulid Ad-Dibai. Bahkan diceritakan, dan ini saya terapkan, alhamdulillah saya praktekkan, mudah-mudahan nanti dipraktekkan oleh Habibana Muhammad bin Abu Bakar Al-Idrus bersama jamaahnya. Habib Ali itu kaifiyah, cara baca Maulid Tiba itu ketika di fasal pertama, pada saat sampai yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min taib, beliau berhenti kemudian membaca istighfar, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Memang tidak disebutkan berapa kali, tapi Al-Fakir terapkan ini bersama jamaah kami. Saya baca biasanya 3 kali. Kemudian ketika diteruskan hal min talibi hajatin fa'unilahul matalib, beliau berhenti kemudian membaca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini kaifiyahnya Habib Ali dalam membaca Maulid Ad-Dibai. Jadi mungkin barangkali ini tambahan faidah dari majelis kita
pada siang hari ini. Mudah-mudahan semua yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan kita doakan mudah-mudahan insyaallah habaib kita, guru-guru kita, masyayikh kita, kiai-kiai kita, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan tamam as-sihah wal afiyah, khususan habibana Muhammad bin Abu Bakar al-Idrus, Allah Ta'ala panjangkan umurnya, kesehatan yang prima, kekuatan zahir batin, Allah berikan manfaat ilmunya, dakwahnya semakin luas, majelis taklimnya semakin luas, dan bisa memberikan manfaat kepada al-ibad wal bilad, khususnya yang ada di sekitar sini, Tabalong dan sekitarnya, dan insyaallah merata sampai ke seluruh Kalimantan Selatan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, tentunya atas hal-hal yang kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.